Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Firdaus. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Dan saat ini saya berada di semester 7, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan produksi buah kakao dengan memperhatikan pemeliharaan kakao tersebut, yaitu dengan pemangkasan kakao. Mau tahu? Tonton video berikut ini. Ya. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik tahun 2022. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 13,28% terhadap PDB pada tahun 2021. Dengan subsektor perkebunan menjadi kontributor utama. Kakao merupakan komoditas ekspor yang vital dan salah satu produsen komoditi perkebunan terbesar di dunia. Namun, luas perkebunan kakao di Indonesia mengalami penurunan sekitar 2,55% hingga 3,33% per tahun selama 4 tahun terakhir. Dikarenakan hasil dari produksi yang tidak baik. Itu merupakan salah satu dampak yang terjadi pada Indonesia saat ini. Dan salah satu penyakit yang sering menyerang adalah hama PPK yang disebabkan oleh kelembaban yang tinggi, yang dimana kelembaban yang tinggi ini terjadi karena tidak adanya pemangkasan pada tanaman kakao tersebut. Dasen atau harapan yang diinginkan yaitu petani mau memangkas tanaman kakao tersebut. Petani tahu cara memangkas kakao, tanaman kakao harus dipangkas, petani mau berminat untuk memangkas kakao dan produksi buah yang banyak. Namun kenyataannya atau kondisi yang di lapangan dasolen, petani tidak mau memangkas tanaman kakao. Pohon dibiarkan rimbun dan petani bahkan ada yang tidak tahu cara memangkas. Petani malas memangkas dan yang terakhir produksi buahnya pasti sedikit karena masalah-masalah tadi. Dari masalah-masalah yang telah saya paparkan di atas, mulai dari kondisi kenyataan di lapangan dan harapan yang diinginkan serta masalah apa yang akan diselesaikan dan latar belakang apa yang mendalangi semua ini, maka saya mengambil judul Minat Pekebun Kakao Melakukan Pemangkasan untuk meningkatkan produksi buah kakao di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester praktek dalam mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian dari dosen Bapak Dr. Iman Arman SPMM, Ibu Insinyur Dims Mauli Basa Gultom MP, dan asisten dosen Bapak Indra Cahyadi SPMP. Tujuan yang kedua adalah menarik minat petani agar mereka mau dan melaksanakan pemangkasan kakao di lahan usaha tani mereka untuk meningkatkan produktivitas buah kakao. Manfaatnya bagi saya, video ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh nilai ujian tengah semester. Manfaat bagi petani memberikan gambaran atau pengetahuan mengenai pemangkasan untuk meningkatkan produksi buah kakao. Pemangkasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan perkebunan kakao untuk mengoptimalkan nilai LAA, Leaf Area Index, dan mengutamakan ranting sebagai objek pemangkasan. Sudarsono 1996, sehingga tanaman kakao dapat berproduksi baik dan terus-menerus. Pengaruh pemangkasan pada tanaman kakao berdampak besar, yaitu menurunkan kelembaban kebun, memperoleh iklim mikro yang sehat dan produksi yang tinggi, serta pemangkasan yang efektif dan tepat waktu dapat membantu pengontrolan penyakit tanaman kakao. Sumber Wood and Les 1985. Pemangkasan pada tanaman kakao antara lain pemangkasan bentuk untuk membentuk kerangka tanaman, pemangkasan peliharaan untuk mempertahankan kerangka dan membuang cabang sakit, serta pemangkasan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan tambalan bunga dan buah. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tahun 2024. Baik, yang pertama pemangkasan bentuk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemangkasan bentuk itu adalah untuk membentuk kerangka tanaman ini, yang dimana kita sisakan 3 batang utama yang sehat setinggi 4-5 meter dan 120 cm untuk cabang jorgetnya. Nah, jadi yang dipangkas itu adalah cabang-cabang yang tidak memiliki kaitan apapun dengan cabang utama atau batang utama, ataupun
cabang-cabang yang tumbuh pada 3 batang utama yang kita pelihara. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia di batang utama nih berdirinya. Ini pas kali ini memang tumbuhannya memang untuk pemangkasan bentuk karena dia masih berumur 1 sampai 2 tahun. Nah, jadi ini cabang yang tidak berfungsi ini yang tumbuh pada batang utama ini kita potong. Kemudian ini juga, ini kan ada 3 nih batangnya yang kita pelihara dari bawah. 1, 2, 3. Nah, yang tidak berfungsi seperti ini kita potong. Kemudian ini juga, ini adalah jorget atau tunas air atau wiwilan, karena wiwilan itu dipangkas gitu. Ini kita potong juga. Nah, jadi seperti itulah untuk pemangkasan bentuk dari tanaman kakao, yaitu untuk membentuk kerangka tumbuh pada tanaman tersebut. Baik, kita masuki jenis pemangkasan yang kedua, yaitu pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan bertujuan untuk tanaman kakao kita tidak menaungi tanaman kakao lainnya. Contohnya seperti cabang yang di sebelah sini. Nah, cabang di sebelah sini jangan sampai menaungi tanaman kakao yang ada di sampingnya, agar pada saat kita melakukan pemanenan itu tidak kesulitan. Nah, yang kedua itu pemangkasan pemeliharaan ini bertujuan untuk memacu dalam pertumbuhan bunga pada buah kakao. Nah, kemudian cabang-cabang yang akan dipangkas adalah cabang cacing. Cabang cacing seperti ini. Ini dia cabang cacing. Nah, jadi cabang cacing ini tumbuhnya berserakan di area cabang. Kemudian yang kedua itu adalah cabang kipas. Cabang kipas atau yang sering dipakai untuk sambung samping ataupun yang sering dipakai untuk sambung pucuk. Nah, ini juga dipangkas agar nanti pada saat pembungaan tersebut pada daerah yang kita pangkas tadi, agar lebih banyak produksi buah kakaonya. Yang ketiga itu adalah tunas air atau wiwilan seperti ini. Nah, ini cabang tunas air seperti ini yang tingginya hampir mencapai tinggi pada cabang utama. Nah, itu juga dipangkas agar tidak terlalu rimbun supaya tidak terjadi kelembaban yang mengakibatkan hama PBK dan Helopeltis menyerang tanaman kakao kita. Baik, saatnya kita memasuki pada jenis pemangkasan yang terakhir, yaitu pemangkasan produksi. Jadi pemangkasan produksi ini bertujuan untuk mempermudah pertumbuhan generatif pada tanaman kakao kita. Contohnya batang, daun, dan buah. Nah, di sini kita fokus pada buahnya ya, karena kita seperti judulnya meningkatkan produksi buah kakao di Kecamatan Petaling Baru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada tanaman ini yang kita pangkas tidak jauh berbeda dengan pemangkasan pemeliharaan. Yang pertama itu ada cabang wiwilan atau tunas air. Yang kedua itu ada cabang kipas, cabang cambu, cabang selingkuh atau camba berbalik, kemudian cabang saling menindih dan cabang mati, serta cabang cacing. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 3 batang. Nah, 3 batang ini merupakan cabang utama atau cabang produksi. Nah, di sekitar area batang cabang utama, di situ terdapat cabang-cabang yang berserakan atau tumbuhnya sembarangan, itu disebut cabang cacing. Nah, itu kita pangkas. Kita ibaratkan saja, kita pangkas. Kemudian di sini ada juga pada ujung, namun dia tumbuh lagi di atasnya atau dibilang cabang saling menindih. Nah, ini juga kita pangkas. Nah, kemudian di sini ada juga cabang dia. Ini kalau dia panjang lagi dia akan selingkuh ke taman kakao lainnya, itu disebut cabang selingkuh, itu juga kita pangkas. Kemudian ini cabang yang tumbuh di antara cabang-cabang, nah ini disebut cabang kipas. Ini biasa dipakai untuk sambung pucuk ataupun entrance-nya itu dipakai untuk sambung samping. Nah, itu juga kita pangkas. Nah, jadi waktu saat memangkas cabang produksi ini dimulai saat produksi kakao ini sudah mulai nampak gitu. Jadi biasanya itu 3-4 tahun. Kemudian, nah ini kalau kita memangkas cabang produksi ini, pemangkasan produksi ini, kita tidak boleh memangkasnya secara terus-menerus. Dalam 1 tahun itu relatif waktunya itu 1-2 kali. Lebih baik 2 kali dalam 1 tahun, tidak boleh lebih. Dan pemangkasan ini dihentikan ketika sudah mulai tumbuh bunga-bunga atau tambalan bunga. Kenapa? Nanti bisa gugur bunganya ketika kita pangkas. Kemudian tidak boleh juga kita pangkas ketika hama dan penyakit ini sudah menyerang, karena nanti berbahaya ya ketika kita jatuhkan daunnya ataupun kita jatuhkan buah-buah yang tidak berproduksi, itu dapat menyebar ke tanaman lainnya. Alangkah baiknya kita buat pahit dulu baru kemudian kita pangkas.
Mungkin itu saja jenis-jenis pemangkasan yang kita lakukan pada tanaman kakao kita untuk meningkatkan produksi buah atau produktivitas tanaman kakao kita pada kebun lahan usaha tani kita. Baik, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari video yang telah saya buat adalah pemangkasan berdampak besar pada produksi buah kakao kita, termasuk iklim yang sehat, artinya pencegahan hama penyakit tanaman kakao dan peningkatan kualitas buah kakao kita. Jenis-jenis pemangkasan seperti pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk meningkatkan kualitas tanaman kakao pada lahan usaha tani kita. Baik, mungkin itu saja pemaparan video yang dapat saya buat. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.